Bagi Anda yang telah melakukan pembelian dashboard jurnal trading saham dan masih mengalami kesulitan bagaimana cara menggunakannya, walaupun di paket penjualan sudah saya sertakan manualnya atau panduannya berupa PDF. Di video kali ini saya akan jelaskan agar lebih jelas dan terang benderang bagaimana cara menggunakannya secara langsung di dashboard jurnal trading saham yang telah Anda beli. Pertama, apabila Anda mendapati di bagian pembelian, penjualan, kemudian count data ini sudah terisi, maka yang perlu diperhatikan yaitu menghapusnya dan sesuaikan aja. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih urut melalui menu pembelian, penjualan, count, dan di bagian data ini secara jelas. Oke, untuk di bagian dashboard, kemudian portfolio ini adalah perhitungan otomatis. Nah, untuk di bagian pembelian, yang perlu Anda isi adalah di bagian kolom yang berwarna hijau ini ya, di bawahnya. Jika ada transaksi seperti ini, Anda tinggal hapus saja dan sisakan satu aja di satu transaksi, karena di sini yang bagian kuning ini adalah rumus, berisi rumus perhitungannya. Tinggal seleksi seperti ini, kemudian klik kanan lalu pilih delete tabel rows. Kemudian di penjualan juga sama, tinggal arahkan ke kiri seperti ini. Oke, bawah, lalu klik kanan delete tabel rows. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian account, nah ini tinggal disesuaikan aja. Misalnya kita hapus di sini ya. Nah, misalnya kita akan menggunakan mulai pencatatan jurnal trading saham ini mulai bulan Januari 2024 ini ya. Maka kita kalkulasi aja modal awalnya berapa, modal misalnya tanggal 2 kita input 01/2024, misalnya deposit awal misalnya, atau ini akumulasinya ya, misalnya 200 juta. Maka di sini secara otomatis ya terhitung. Nah, untuk yang di sini ini nggak usah dihapus ya. Ini adalah perhitungan secara otomatis. Kemudian di sini juga perhitungan secara otomatis semua. Yang perlu Anda input adalah di bagian tanggal, keterangan, dan nominal ini. Apabila ada keterangan misalnya ada lagi misalnya di tanggal 1 bulan 2 2024 ini top up misalnya ya, deposit lagi misalnya 10 juta, tinggal di input aja 10 juta. Kemudian misalnya di sini misalnya bulan tanggal tiap awal misalnya deposit rutin ya. Nah, ini deposit aja ini. Oke, deposit misalnya 5 juta. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali di menu pembelian. Nah, apabila di bulan Desember per tahun kemarin, tahun 2023 masih memiliki misalnya portfolio yang masih kita pegang, tinggal di input di tanggal 2 Januari atau tanggal 1 bebas. Karena biasanya tanggal 1 itu libur, maka kita input di tanggal bursa aja ya, misalnya tanggal 2 bulan 1 02/01/2024, misalnya masih pegang BPCA. Nah, misalnya buy on weakness BPCA misalnya 50 lot dengan harga 8675 misalnya seperti ini. Kemudian kita input lagi tanggalnya sama, tanggal 2 misalnya masih pegang TLKM ya,
belinya misalnya buy on support misalnya strateginya. Kemudian berapa lot, masih memiliki 100 slot di harga 3720 misalnya seperti itu. Nah, yang perlu diisi adalah di kolom yang berwarna hijau. Untuk warna yang kuning ini adalah kalkulasi secara otomatis. Oke, kemudian masih pegang lagi atau misalnya BBRI misalnya. Ini buy on weakness misalnya. Berapa lot BBRI? Misalnya 50 lot di harga 4960. Kemudian masih pegang lagi Goto, misalnya Goto, strategi belinya yaitu misalnya buy on weakness juga, misalnya 2000 lot di harga 56. Nah, seperti ini. Oh ya, yang perlu dilakukan perubahan adalah di bagian fee beli, di bagian pembelian dan fee jual. Nah, ini diarahkan aja ke sekuritas masing-masing. Nah, di sini sudah saya siapkan di tabel data, yaitu di bagian sekuritas. Nah, ini adalah bagian sekuritas, fee jual dan fee belinya. Di sini saya arahkan secara otomatis yaitu ke bagian mandiri sekuritas, yaitu mandiri sekuritas berada di fee jualnya yaitu di sel V13. Nah, di sini di bagian pembelian fee belinya, nah ini pembelian ini W, oke. Di data ini W, nah W13. Apabila Anda menggunakan misalnya BCA sekuritas, maka di bagian pembelian diarahkan ke sel W4. Berarti tinggal ubah di sini di bagian pembelian. Nah, di fee beli ini berarti W4, ini hurufnya tinggal diganti aja, dihapus, tinggal ketikkan 4 gini aja. Nah, ini kalau menggunakan BCA, karena saya menggunakan mandiri, saya arahkan ke 13. Begitu juga di penjualan, tinggal diubah aja, ini adalah V13. Kalau menggunakan BCA sekuritas, Anda tinggal ganti V4 sesuai yang ada data di sini ya. Nah, fee belinya berapa, fee jualnya berapa. Nah, tinggal diarahkan ke tabel ini. Kenapa saya buat tabel seperti ini? Karena masing-masing pengguna berbeda-beda menggunakan sekuritas apa. Kalau nggak mau mengarahkan ke sini, tinggal diedit aja langsung juga boleh. Nah, di sini tinggal nah, ini dikali berapa, 0, berapa persen, langsung input sini juga boleh. Nah, kemudian di penjualan juga sama, tinggal dikali misalnya berapa persen, 0,25%, tinggal di input langsung aja juga bisa. Oke. Nah, ini adalah cara input transaksinya. Sementara saya contohkan transaksi yang hanya 1 kali ya dalam 1 hari. Apabila Anda input melakukan pembelian di hari yang sama, tanggal yang sama, menggunakan ada beberapa masuk atau pembelian lebih dari 1 kali misalnya di harga yang berbeda-beda, Anda tinggal input secara average-nya, rata-ratanya berapa harga belinya, atau Anda bisa input sesuai tanggalnya. Misalnya 3 kali transaksi, Anda input 3 kali transaksi dengan harga beli yang berbeda-beda juga boleh. Ya, nanti saya contohkan di akhir aja atau di video terpisah aja. Kemudian di penjualan, saya akan contohkan. Ini setelah dihapus ya. Untuk melakukan penjualan yang perlu diingat adalah tanggal belinya harus sama dengan tanggal beli yang ada di sini. Misalnya kita melakukan penjualan, nah misalnya tanggal belinya ini tanggal 02 bulan 1, ini 2004 misalnya. Tanggal jualnya misalnya ini saat melakukan tanggal penjualan, misalnya tanggal 17/01/2024, misalnya beli BBCA.
Nah, kalau nggak mau repot, tinggal di copy aja dari sini ya. Nah, misalnya BBCA strateginya apa, harga belinya berapa. Nah, ini tinggal di copy aja. Nah, kemudian tekan enter di sini. Nah, maka otomatis di ini akan mengcopy. Nah, kemudian di harga jualnya, nah, Anda menjual di harga berapa? Nah, misalnya dijual di harga 9.750. Berapa lot? Nah, ini lot yang dimiliki, misalnya ingin menjual hanya 10 lot aja. Seperti ini. Oke. Nah, secara otomatis di bagian pembelian ini lot sisanya tinggal 40 karena sudah dijual 40. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita coba lihat di bagian portfolionya ya. Oh, ini belum berubah. Kenapa belum berubah? Karena data belum di refresh, maka belum terupdate ke sini ya. Nah, tinggal di bagian pilih menu data, kemudian refresh all. Nah, maka di sini secara otomatis akan tersaji portfolio yang kita miliki, daftar emiten yang kita miliki. Nah, di sini BCA tinggal 40 lot karena sudah dilakukan penjualan 10 lot. Oke, kita ke menu penjualan lagi, misalnya tanggal 16 bulan 2 2024 kita mau menjual TLKM ya, Telkom. Oke, maaf, ini harusnya di sini tanggal jual. Kemudian ini adalah tanggal belinya ya. Oke. Kenapa tanggal beli harus sama yang di sini? Ini akan berupa rumus yang akan mencari lotnya dan harganya sesuai yang tanggal beli ini. Jadi nanti otomatis mengurangi yang tanggal belinya. Jika ada pembelian di hari atau di tanggal yang sama lebih dari satu pembelian. Oke. Misalnya beli TLKM ini ya. Oke, kita copy penjualannya, tekan enter, kita jual berapa, misalnya 10 lot. Nah, di harganya misalnya di harga 4160. Oke. Nah, kita coba lihat di bagian dashboard apakah sudah melakukan perhitungan secara otomatis. Oke, di sini. Nah, ini adalah gennya. Oh, sudah terhitung secara otomatis ini. Nah, karena ini tidak terseleksi ya, saya hidden aja. Hidden data yang kosong, tahun yang kosong, jadi tidak ditampilkan, hanya tampilan tahun yang ada datanya aja. Oke, seperti ini. Udah berubah ya. Nah, ini adalah kinerja portfolio di tahun 2024. Kemudian saya contohkan satu lagi, misalnya di tanggal 6 bulan 3 24, 6 bulan 3 2024, misalnya jual Goto. Wah, biar lebih enak ini saya copy aja sini. Nah, jika tidak kelihatan tinggal double klik di sini. Misalnya kita jual separuh 50% ya, 1000 lot berarti. Di harga jualnya 74 misalnya, seperti ini. Oke. Kita coba lihat di dashboardnya. Kita refresh. Nah, di sini akan muncul bulannya Maret. Nah, ini adalah hasil penjualan Goto ya. Sudah masuk di sini perhitungannya. Oke, seperti itu. Untuk pembelian sudah, penjualan sudah, di portfolio juga sudah, tinggal 1000 ya, sudah terupdate otomatis ya. Jangan lupa setiap melakukan perubahan kita pilih data refresh agar dikalkulasi
perhitungannya dan ditampilkan di bagian dashboard dan portfolio. Pembelian sudah, penjualan sudah, count juga sudah. Kemudian di bagian data, nah ini adalah bagian data yang perlu diupdate. Nah, oke. Ini adalah update-nya tiap penutupan perdagangan. Ini sehari sekali. Kemudian ini update-nya 1 bulan sekali. Kemudian ini strategi, ini yang muncul secara otomatis di pembelian ya di sini. Nah, ini tinggal Anda sesuaikan nanti datanya. Ya, kalau ada tambahan strategi tinggal ditambahkan di bawahnya, atau yang tidak terpakai tinggal di replace saja, diganti aja, ditumbuk aja, ganti strategi yang Anda gunakan. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi, jika ada perubahan Anda tinggal input di sini. Nah, nanti akan secara otomatis ya, menyesuaikan di bagian pembelian penjualan. Itu kalau mengarahkan ke tabel. Kalau Anda melakukannya lewat rumusnya langsung di sini, maka Anda ubahnya di sini. Nah, itu kenapa saya buat mengarah ke tabel, karena biar update datanya lebih enak. Kemudian di bagian sini, ini update-nya adalah emiten. Jika ada emiten baru yang listing di Bursa Efek Indonesia atau di IHSG yang melakukan IPO, tinggal dimasukkan sini. Ini kode tikernya, kemudian nama perusahaannya, kemudian sektornya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan di bagian sini ya. Karena kita akan mengupdate-nya ini sebulan sekali. Maka yang perlu diperhatikan ini adalah tanggalnya. Ini saya copy aja. Ini datanya saya copy terlebih dahulu. Ini berarti ini saya input akhir Desember 2023 ini awalnya. Kemudian ini adalah 3 bulan, Januari, Februari, Maret 2024. Ini saya copy ke atas ini. Oke, untuk yang bawahnya ini saya hapus saja. Kemudian di bagian ini adalah nilai depositnya, deposit awalnya. Tinggal lihat di sini, misalnya berapa ini, 200. Kita input 200. Kemudian di Januari apabila ada penambahan, nah ini 10 juta. Nah, jika ada misalnya ada 2 transaksi ya, misalnya di Januari misalnya ada penarikan, Anda input penarikan. Misalnya ada penarikan dan deposit, maka akumulasinya misalnya deposit 10 juta, penarikan 15 juta. Maka di sini di input berarti minus 5 juta. Akumulasinya aja ya di sini. Nah, misalnya di bulan Februari ada deposit 10 juta, nggak ada penarikan ya. Berarti aman. Ini tinggal input di bulan Februari yaitu 10 juta. Kemudian di bagian sini Maret tadi ada 5 juta, tinggal di input 5 juta. Kemudian di bagian net profit ini ya, kita ambil dari sini. Dari dashboard ya, misalnya di Januari 2024 profitnya berapa ini? Ini yang sudah direalisasikan, yaitu 1.032 1032 085. Oke. Kemudian di Februari 422 028 028. Oke, di Maret 1770 880 1780 880.
kita cek lagi 1770 880 1770 880. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita update ya. Oke. Nah, seperti ini kinerja portfolio terhadap IHSG. Misalnya di bulan Januari. Nah, posisinya di atas kinerja IHSG, kemudian di bulan Februari di bawahnya. Ini yang sudah direalisasikan ya. Kalau mau yang belum direalisasikan, misalnya lihat di portofolio sini. Ini yang unreleased, yang belum direalisasikan, ini yang sudah direalisasikan. Seperti ini. Nah, tinggal diupdate aja. Kemudian ini update-nya misalnya tanggal sekarang, tanggal 25, ini tinggal penutupannya berapa IHSG. Kita coba lihat sini, IHSG pada hari ini ditutup berapa? 73, 77, 76. 7377,76. Oke, seperti ini. Kita kembali dashboard, refresh. Nah, seperti ini. Ini hampir sama kinerjanya. Oke, kemudian ini sudah selesai ya. Nah, ini tinggal pas penutupan ya, nilai IHSG-nya berapa. Ini adalah net profit yang sudah direalisasikan. Nah, kemudian ini nanti pas akhir bulan di update. Oke, sudah semua, sudah saya bahas semua ya. Ini sudah, penjualan juga sudah, pembelian juga sudah, nah, portfolio ini juga sudah. Otomatis yang belum ini satu ini, update yang ini ya, misalnya tanggal sekarang tanggal 25. Tinggal download harga sahamnya di IDX. Ini harga saham idx.co.id, data pasar nih. Data pasar, kemudian ringkasan saham. Kemudian tanggal sekarang kita unduh. Setelah itu kita buka. Yang perlu kita copy adalah yaitu kode, kemudian harga sebelumnya, harga penutupan. Ini perubahannya adalah rumus ya. Jadi ini kita, nah ini kode sebelumnya, ini kita hapus, kemudian tinggal di penutupan ini ya. Nah, ini yang nggak pakai kita hapus, kemudian kita copy, seleksi ke bawah, kemudian copy, Ctrl C pada keyboard, kemudian kita pas, tempelkan di sini ya. Nah, kita pas. Nah, ini adalah perubahannya. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian dashboard. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di bagian portfolio pada hari ini saham yang ada di portfolio yang mengalami kenaikan apa aja? Nah, BBCA ini mengalami penurunan pada hari ini tanggal 25 Maret. Kemudian di BBRI naik 2%, kemudian GoTo naik 1,5%, kemudian TLKM turun 4%. Hari ini turunannya sangat besar ya. Nah, kita coba cek di sini TLKM. Oh, betul, ini mengalami penurunan besar. Ini ada aksi jual yang besar ini. Nah, di sini nilainya 641 miliar ini dijual ini. Asing melakukan penjualan. Oke. Nah, demikian tadi cara penggunaan jurnal trading saham. Semoga video ini membantu Anda dalam menggunakan dalam pencatatan trading saham Anda. Sekian dan terima kasih.